If you live according to what others think, you will never be rich. Kutipan tersebut disampaikan oleh Seneca, salah seorang filsuf Yunani kuno, yang artinya jika kamu hidup berdasarkan opini orang lain, maka kamu tidak akan pernah menjadi kaya. Banyak sekali dari kita yang sering merasa cemas terhadap bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita. Apakah kita sudah cukup pantas di mata orang lain? Apakah kita tidak terlihat aneh di mata orang lain? Dan ya, saat ini kita hidup di era yang penuh dengan keterbukaan, yang mana kita seringkali merasa sering untuk membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, pencapaian orang lain, dan juga menyebabkan tekanan mental terhadap diri kita dengan adanya standar-standar sosial yang semakin meluas saat ini. Lantas, apakah ada sebuah cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Menariknya, ada sebuah prinsip atau filosofi yang sudah berusia ribuan tahun yang lalu, tapi masih sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang ini. Filosofi tersebut adalah filosofi Stoikisme. Jadi, apa itu filosofi Stoikisme? Stoikisme merupakan sebuah prinsip yang mengajarkan kita untuk mengubah perspektif tentang hidup agar kita menjadi lebih mampu ketika menghadapi sebuah tantangan dengan sikap yang bijaksana dan tenang, bukan dengan adanya dorongan emosi atau keinginan sesaat. Nah, mengutip dari buku karya Henry Manenpiring yang berjudul Filosofi Teras, beliau menyebutkan terdapat dua tujuan dari filosofi Stoikisme ini. Yang pertama yaitu hidup yang terbebas dari emosi negatif dan mendapatkan hidup yang tentram. Nah, lalu yang kedua, hidup untuk mengasah virtus atau kebajikan, di mana menurut para filsuf Stoa terdapat 4 kebajikan. Yang pertama yaitu wisdom atau kebijaksanaan, lalu ada justice atau keadilan, ada courage atau keberanian, dan juga ada temperance atau menahan diri atau melakukan pengendalian terhadap diri kita. Nah, lalu apakah ada konsep dari filosofi Stoikisme yang bisa kita terapkan untuk menghadapi permasalahan di awal tadi? Ya, tentu saja ada. Yang pertama yang bisa kita terapkan adalah prinsip dikotomi kendali. Menurut Epictetus, salah seorang filsuf Yunani kuno juga, beliau menyampaikan bahwa some things are up to us, but some things are not up to us. Yang artinya, beberapa hal berada di bawah kendali kita, dan beberapa hal berada di luar kendali kita, atau tidak bisa untuk kita kendalikan. Nah, di sini apa aja sih hal-hal yang bisa kita kendalikan sama hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan? Oke, kita mulai dari hal yang bisa kita kendalikan. Tentu saja, hal pertama yang bisa kita kendalikan adalah pemikiran kita, persepsi kita, lalu bagaimana respon yang bisa kita berikan terhadap permasalahan atau mungkin hal-hal yang terjadi di kehidupan kita. Lalu ada juga usaha yang kita lakukan untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Lalu hal-hal yang di luar kendali kita, contohnya apa aja sih? Yang pertama dan yang paling utama itu adalah pemikiran orang lain. Kita seringkali memusingkan bagaimana pendapat orang lain terhadap diri kita, padahal hal itu adalah hal yang di luar kendali kita. Nah, selain pemikiran orang lain, lalu ada sikap orang lain juga, tanggapan orang lain atau respon orang lain terhadap diri kita. Selain itu juga terdapat hasil dari usaha yang kita lakukan. Nah, kita diberikan porsi untuk melakukan suatu usaha, tapi kita tidak bisa untuk mengendalikan hasil dari usaha yang kita lakukan tadi gitu, karena ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Lalu selain hal-hal tadi, hal yang nggak bisa kita kendalikan lagi itu contohnya adalah masa lalu sama hal-hal yang sudah terjadi. Contohnya nih, ketika kita mau ujian, kan biasanya kita prepare dengan cara belajar, atau kita juga bikin target. Barangkali kita punya target nilai nih teman-teman. Nah, kita target buat dapet nilai, contoh kita udah berusaha, kita bikin target nilai 100, oke? Lalu kita udah mengendalikan usaha kita nih buat belajar dapet target sesuai yang kita mau. Tapi
kita nggak bisa untuk memastikan hasil yang kita mau itu sesuai sama target kita, karena tadi hasil itu berada di luar kendali kita. Nah, dari prinsip ini, stoikisme itu mengajarkan kita untuk memfokuskan energi kita dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena kan kita udah tahu nih, hal itu nggak bisa kita kendalikan. Terus ngapain kita harus pusing-pusing mikirin itu? Cukup kendalikan yang bisa kita kendalikan dan berhenti untuk menghabiskan energi kita, menyia-nyiakan energi kita untuk memikirkan hal yang di luar kendali kita. Nah, lalu apakah cuma itu aja yang bisa kita lakuin? Tentu aja tidak. Ada satu prinsip atau konsep lain yang ada di filosofi stoikisme ini, yaitu konsep premeditatio malorum. Nah, konsep ini mengajarkan kita untuk membayangkan kemungkinan negatif yang akan terjadi. Padahal kan kita biasanya disuruh mikir positif ya, tapi kok di prinsip ini malah kita disuruh mikir negatif sih? Nah, di sini letak perbedaannya. Filosofi Stoa itu meminta kita untuk membayangkan atau memikirkan kemungkinan negatif yang mungkin akan terjadi. Jadi, kita diminta untuk memikirkan hal-hal negatif itu, tapi tidak bertujuan untuk membuat kita menjadi pesimis nih, tapi lebih ke supaya kita bisa mempersiapkan mental kita ketika hal buruk itu terjadi atau potensi buruk itu terjadi. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa kita perlu nih untuk membayangkan hal negatif ini, tapi kita tidak boleh berlarut sampai bikin kita jadi pesimis, karena tujuannya untuk mempersiapkan mental kita supaya kita nanti bisa nih untuk menghadapi permasalahan itu gimana, atau kita bisa membangun strategi buat menghadapi risiko atau probabilitas buruk yang terjadi tadi. Oke, contohnya kayak tadi pas kita mau ujian kan, kita sebelumnya berpikir, oke, kita udah berusaha dengan belajar, terus hasilnya ya di luar kendali kita. Jika nanti hasil itu yang di luar kendali kita itu tidak sesuai sama harapan kita, atau ya pasti bisa digolongkan sebagai kegagalan. Nah, berarti ya kita harus mempersiapkan mental kita ketika itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, disinilah konsep premeditatio malorum ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih tenang ketika kita mendapatkan kegagalan tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih caranya dari penerapan konsep-konsep yang tadi gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita harus memulai dengan bertanya kepada diri kita sendiri nih. Contohnya untuk menanyakan, apakah hal ini ada di bawah kendali kita atau tidak? Nah, kalau hal ini berada di bawah kendali kita, oke, kita harus memfokuskan energi kita ke hal tersebut. Kalau enggak, ya udah, ngapain kita pusing-pusing mikirin itu? Cukup fokusin energi kita buat hal yang bisa kita kendaliin aja. Terus yang kedua, nih, ketika kita menghadapi permasalahan, ini ketika permasalahan itu udah datang nih gitu, kita belum mempersiapkan pakai konsep premeditatio malorum tadi. Kita bisa nerapin konsep STAR, di mana konsep ini saya juga kutip dari buku Filosofi Teras karya Henry Manabiring, di mana kita harus berhenti atau stop terlebih dahulu ketika ada masalah. Jangan langsung kasih respon atau terbawa emosi negatif. Kita harus think terlebih dahulu, yaitu memikirkan apa yang harus kita lakukan, lalu kita melakukan assess atau menilai respon mana sih yang cocok untuk kita berikan gitu, yang bisa memanfaatkan energi kita buat hal-hal yang positif, bukan hal yang merugikan kita. Nah, barulah kita memberikan respon yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa untuk melatih diri kita atau membiasakan diri kita untuk melakukan sikap-sikap yang ini tadi. Kemudian yang terakhir, kita harus memberanikan diri kita untuk membayangkan skenario terburuk dengan menerapkan konsep premeditatio malorum tadi. Jadi tujuannya bukan untuk membuat kita pesimis, tapi untuk memperkuat mental kita ketika kita mengalami permasalahan yang tadi. Oke, so tadi kita sudah belajar tentang dua konsep yang ada di filosofi stoikisme. Yang pertama itu adalah dikotomi kendali, yang mana kita diminta untuk memfokuskan energi kita terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan saja, dan konsep premeditatio malorum
yang meminta kita untuk membayangkan kemungkinan negatif dan mempersiapkan mental kita untuk menghadapi kemungkinan buruk atau kemungkinan negatif tadi dengan lebih tenang dan membuat mental kita menjadi lebih kuat, sehingga kita mungkin bisa memberikan strategi yang tepat nih buat menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga dengan filosofi stoikisme ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh dan menyadari bahwa kita tidak bisa untuk mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan cara pandang kita ketika kita memberikan makna terhadap dunia. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya.